Sepeninggal Prabu Telaga Manggung, Ratu Simbar Kancana kemudian naik tahta pada tahun 1410 sampai 1450 Masehi. Ia menggantikan sang ayah yaitu Prabu Telaga Manggung. Pada masa pemerintahan Ratu Simbar Kancana, keraton kerajaan Talaga dipindahkan dari Sanghyang ke Walangsuji yang sekarang berada di Desa Kago, Kecamatan Banjaran. Sejarah kerajaan Talaga sendiri tertuang dalam naskah Bujangga Manik yang tersimpan di Oxford University, Inggris. Bujangga Manik sendiri adalah seorang rohaniawan yang melakukan perjalanan spiritual ke tempat keramat di tanah Jawa dan Bali. Naskah Bujangga Manik berbentuk puisi atau prosa yang terdiri atas 1641 baris. Diperkirakan ditulis pada abad ke-15 Masehi. Salah satunya berisi tentang kerajaan Talaga. Dalam bait itu ditulis, "Itu tak bukit Carmai, Tanggerana pada Benghar, ti kidul alas Kuningan, ti baratna Walangsuji, inyana lurah Talaga." Yang artinya kira-kira itu Gunung Ciremai, pertanda atau pilarnya pada Benghar, di selatan wilayahnya Kuningan, ke baratnya Walangsuji, disitulah wilayah Talaga. Dari pernikahan dengan Palembang Gunung, Ratu Simbar Kancana tidak mempunyai putra. Sedangkan dengan Raden Kusumalaya, beliau mempunyai 8 putra, yaitu yang pertama, Sunan Parung atau Batara Sukawayana. Yang kedua yaitu Sunan Cihaur. Yang ketiga Sunan Bungbulang. Yang keempat Sunan Cengal. Yang kelima Sunan Jerokaso yang berada di Panjalu. Yang keenam Sunan Kuntul Putih yang berada di Sukamandi. Yang ketujuh Sunan Ciburang. Dan yang kedelapan adalah Sunan Tegal Cau yang berada di Cipendei. Setelah beliau turun tahta, selanjutnya yang memerintah di kerajaan Talaga adalah Sunan Parung. Sunan Parung menjadi raja pada tahun 1450 sampai 1500 Masehi. Sunan Parung mempunyai 2 istri, yaitu Ratu Mayang Sari putra dari Prabu Langlang Buana dari Kuningan. Dari pernikahan itu, Sunan Parung mempunyai putra Ratu Sunyalarang atau lebih dikenal dengan Ratu Parung. Istri kedua yaitu Ratu Sintawati putra Sunan Patuakan Raja Sumedang Larang. Beliau mempunyai putra bernama Satyasih atau dikenal dengan Ratu Inten Dewata yang kelak menikah dengan Pangeran Santri. Hal penting yang terjadi pada masa pemerintahan Sunan Parung adalah adanya pembagian wilayah yang disebut kadaleman. Masing-masing kadaleman dipimpin oleh seorang dalem. Kadaleman yang dimaksud antara lain Kadaleman Kulur, Girilawungan Majalengka, dan Jerokaso Maja. Setelah Sunan Parung meninggal, beliau dimakamkan di komplek pemakaman Situ Sanghyang yang sampai sekarang banyak dikunjungi oleh para peziarah. Setelah Sunan Parung meninggal dunia, tahta kerajaan dilanjutkan oleh putrinya yaitu Ratu Parung Sunyalarang yang dibantu oleh suaminya Raden Ranggamantri atau Parung Gangsa. Sekilas mengenai silsilah Raden Ranggamantri, yaitu dalam sejarah kerajaan Sumedang bahwa Raja Sumedang Larang yaitu Prabu Tajimalela mempunyai putra yaitu Prabu Gajah Agung. Prabu Gajah Agung mempunyai putri yang bernama Raja Mantri yang menikah dengan Prabu Siliwangi. Dari pernikahan dengan Prabu Siliwangi, lahirlah seorang putra yang bernama Prabu Munding Sari Ageng. Prabu Munding Sari Ageng kelak menikah dengan Dewi Mayang Karuna, putri dari Begawan Garasiang. Begawan Garasiang sendiri seharusnya menjadi raja kerajaan Talaga, tetapi karena lebih tertarik dengan urusan keagamaan, beliau memberikan tahta kepada adiknya yaitu Prabu Darmasuci. Dengan kata lain, Raden Ranggamantri adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Ratu Parung naik tahta pada tahun 1500 sampai dengan 1550 Masehi. Pada masa pemerintahannya, di kerajaan Talaga terjadi proses islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Cirebon. Ratu Parung dan Raden Ranggamantri menyatakan masuk Islam di hadapan Sunan Gunung Jati Cirebon pada tahun 1529 Masehi. Selanjutnya Sunan Gunung Jati memberikan gelar pucuk umum kepada Raden Ranggamantri sebagai bentuk penghormatan kepada beliau dan keluarga besar Talaga.
Pada masa pemerintahan Ratu Sunyalarang inilah pusat kerajaan Talaga dipindahkan ke Parung. Pusat pemerintahan di Walangsuji hanya bertahan selama 7 tahun 3 bulan. Ratu Sunyalarang memandang bahwa Walangsuji kurang strategis untuk terus dijadikan pusat pemerintahan. Dari pernikahan dengan Raden Rangga Mantri atau Parung Gangsa, Ratu Parung mempunyai putra yang berjumlah 6. Yang pertama, Prabu Haur Kuning yang berada di Kuningan. Yang kedua, Arya Kikis atau Sunan Wonoperih. Yang ketiga, Dalem Panaikan. Yang keempat, Sunan Umbuluar yang berada di Kagok. Yang kelima, Dalem Lumaju Ageng yang berada di Maja. Dan yang keenam, Dalem Panungtung yang berada di Giri Lawungan, Majalengka. Setelah Ratu Parung meninggal dunia, beliau kemudian dimakamkan di tepi Sungai Cilutung. Akan tetapi demi keamanan dan terjaga dari pengikisan air, makamnya dipindahkan ke makam keluarga Raden Natakusumah di Cikirai, Desa Talaga Wetan oleh Raden Acap Kartadilaga pada tahun 1959 Masehi. Sedangkan Raden Rangga Mantri dimakamkan di tepi Situ Sangiang. Makamnya terletak di luar bangunan utama tempat penziarahan, persisnya di bawah pepohonan besar ditandai dengan sebatang pohon rotan. Selanjutnya yang menjadi raja di Talaga adalah Arya Kikis atau Sunan Wonoperih. Beliau memerintah kerajaan Talaga dari tahun 1550 sampai 1590 Masehi. Di masa pemerintahan beliau, agama Islam sudah masuk di kerajaan Talaga. Agama Islam berkembang pesat karena Kesultanan Cirebon banyak membantu dengan mengirimkan ulama dan mubalik ke tanah Talaga. Selain itu, Sunan Wonoperih juga mendirikan pesantren dan mendatangkan guru mengaji, yaitu Syekh Sayyid Paqih Ibrahim, yang merupakan putra dari Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya. Kelak, Syekh Sayyid Paqih Ibrahim menikah dengan putri dari Sunan Wonoperih yang bernama Ratu Putri. Ada kisah menarik yang terjadi di masa pemerintahan Arya Kikis atau Sunan Wonoperih. Talaga yang berada di bawah naungan Kesultanan Cirebon diharuskan untuk memberikan upeti kepada Cirebon dan Demak. Namun kondisi saat itu rakyat Talaga merasa keberatan dengan jumlah upeti yang terlalu besar. Kerajaan Talaga akhirnya menolak memberikan upeti tersebut, sehingga membuat Cirebon dan Demak akhirnya menyerang Talaga. Perang pun tidak dapat dihindarkan. Pasukan Cirebon beserta Demak berangkat untuk menyerang Talaga. Kerajaan Talaga pun bersiap melawan serangan tersebut. Pasukan Talaga dipimpin oleh Raden Demang dan Senopati Arya Salingsingan. Mereka memimpin pasukan dengan gagah berani. Ini tidak terlepas dari kesaktian Arya Salingsingan. Para Senopati Talaga dengan gagah berani melawan Cirebon dan Demak. Tidak ketinggalan para pendekar dari Padepokan dan juga para santri dari pesantren pun ikut membantu. Pasukan Cirebon dan Demak akhirnya dapat dipukul mundur dari Talaga. Selanjutnya diadakanlah perundingan di Keraton Ciburang yang dihadiri oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, perwakilan kerajaan Talaga, serta para raja dari kerajaan Galuh. Sunan Gunung Jati lalu mengatakan bahwa peperangan tersebut sungguh telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bukan merupakan perang agama, sebab di Jawa hanya pernah ada satu perang agama, yaitu Demak dan Majapahit. Terjadinya perang Talaga hanya karena tindakan keliru pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian datang ke Talaga dan disambut dengan hormat oleh Arya Kikis atau Sunan Wonoperih dan rakyat Talaga. Sunan Gunung Jati lalu mengizinkan Arya Kikis untuk bertapakur di hutan di wilayah Talaga. Hutan sendiri dalam bahasa Sunda disebut Leuweung atau Wana. Sejak itulah Arya Kikis diberi gelar Sunan Wonoperih karena bertapakur di Wana dengan penuh rasa pedih atau perih. Arya Kikis atau Sunan Wonoperih mempunyai 6 orang putra. Yang pertama yaitu Apun Surawijaya atau Sunan Kidul, yang makamnya sekarang berada di Lemah Abang, Desa Cikesal. Yang kedua Dalem Kulanata yang berada di Cilangcang. Yang ketiga Dalem Cager yang berada di Dharma. Yang keempat Dalem Buang Sagoparana di Sagalaherang, Subang. Kelak beliau menetap dan menyebarkan Islam di wilayah Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Limbangan, yang saat itu merupakan wilayah kerajaan Sumedang Larang. Yang kelima
Ratu Radea yang menikah dengan Arya Salingsingan. Dan yang keenam, Ratu Putri yang menikah dengan Said Paki Ibrahim atau Sunan Cipager. Setelah Sunan Wanaperih meninggal dunia, beliau lalu dimakamkan di Desa Kagok, Kecamatan Banjaran. Selanjutnya yang menjadi raja di Talaga adalah Apun Surawijaya atau Sunan Kidul. Beliau adalah putra pertama dari Arya Kikis atau Sunan Wanaperih. Beliau naik tahta pada tahun 1590 sampai 1635 Masehi. Pada masa pemerintahan Sunan Kidul, pusat pemerintahan Kerajaan Talaga dipindahkan ke sebelah selatan, atau yang kita kenal dengan kota Talaga sekarang. Jadi bisa disebut beliau adalah pendiri kota Talaga. Kerajaan Talaga pada saat itu sudah di bawah kekuasaan Cirebon, sehingga beliau tetap patuh pada kesepakatan yang dilaksanakan di Keraton Ciburang. Pada masa pemerintahan beliau, terjadi banyak perkembangan atau kemajuan, salah satunya di bidang pertanian. Pada masa itu, banyak dibangun bendungan dan saluran irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian, dan pada akhirnya petani di Talaga bisa sejahtera. Sunan Kidul mempunyai 4 orang putra. Yang pertama yaitu Pangeran Pakunagara atau Dalem Salawangi. Yang kedua Pangeran Surawijaya atau Sunan Ciburui. Yang ketiga yaitu Sunan Cibalagung yang berada di Cianjur. Yang keempat Dalem Tuhu atau Sunan Ciparanje. Setelah beliau meninggal, beliau lalu dimakamkan di Lemah Abang, Desa Cikesal.